apa yang terjadi? Manusia seakan-akan dirinya lebih tahu dari Allah. Koruptor itu kan kemarin undang-undang terakhir berapa tahun? Minimal 5 tahun. Pernahkah kita membayangkan kalau aset negara ini dia melakukan korupsi 100 miliar? Tidak tahu, sudah pernah lihat uang 100 miliar atau belum? 100 miliar. 100 miliar lalu dihukum taruhlah 7 tahun. Sebentar 7 tahun itu aset yang dia korupsi diambil taruhnya 50 miliar. Kan berarti sisanya berapa ya? Masih 50 miliar. Masih 50 miliar selama 7 tahun ini. Kira-kira pengeluaran untuk keluarganya dalam 7 tahun berapa banyak? 2-3 miliar. Taruhlah misalnya. Kata mereka punya style gitu macam ini. Kan sisanya masih 47 miliar kan? Jadi selepas dari penjara masih tiba-tiba punya uang 47. Bagaimana kemudian hukum ini kemudian akan bisa melakukan perang terhadap penyakit orang, terhadap kejahatan finansial? Kata berbeda, ketika kemudian hukum Allah ditegakkan, maka ada efek jerah. Setiap ada orang tangannya itu dipotong, oh itu mantan pencurian. Sehingga orang lain ketika melakukan kegiatan pencurian pikir-pikir dulu, Pak. Tapi tidak usah sholat 3 orang, karena pencuriannya tidak ada yang sholat 3 orang. Saya buat kalian, akan tetapi ketika mereka kemudian melakukan aktivitas pencurian dan ternyata tidak sampai pada batasan yang diterapkan oleh syariat, ada yang namanya takdir. Takdir itu bentuk punishment yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kriminal, tapi tidak masuk pada ketetapan Allah yang namanya hudud. Boleh mereka dipenjara. Penjara tergantung pada bobot atau kualitas pencuriannya. 3 tahun boleh, 3 bulan boleh, tergantung. Dan yang seperti itu harus benar-benar dirawat dengan baik. Bagaimana terapinya harus terapi yang kondusif. Tahun yang lalu atau masih tahun ini, saya sempat menghadiri acara depresi waktu. Ada yang menarik dari seorang narasumber yang hadir waktu itu. Itu ada dari Saudi itu penanggung jawab penjara di seluruh penjara-penjara itu. Itu beliau cerita seperti ini. Sekarang di Saudi itu ada ledakan para hafal Quran yang sangat luar biasa. Jadi kami di Saudi, kata beliau, bagi narapidana yang tidak sampai pada pelanggaran hudud. Hudud itu pencurian yang sampai pada nisab dan persyaratan dipenuhi, zina, tidak sampai pada seperti itu, maka mereka yang masuk di penjara-penjara itu kami memberikan reward kepada mereka. Yaitu bagi mereka yang di dalam penjara bisa menghafalkan Al-Quran, kami memberikan potongan masa tahanan separuh dari masa tahanan sepertinya. Jadi kalau antum sekalian, semua dan awal sekalian ingin hafal Quran harus masuk penjara dulu, ya. Dia hafal Quran, ya. Habis di luar penjara nggak hafal-hafal gitu kan? Tapi separuh itu memberikan motivasi dan semangat. Ini tahap besar. Meninggalkan berhukum dengan Al-Quran, dan yang keempat adalah hijru tadabbur Al-Quran. Apalagi semua ada sama sekalian. Dalam kapasitas kita sebagai seorang dai, jangan sampai meninggalkan tadabbur Al-Quran, melakukan konsentrasi terhadap Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quranul Karim kita baca, bahwa Al-Quranul Karim ini kita dengarkan, akan tetapi jangan hanya kita baca, kita dengarkan, dan kita berhukum dengannya, tapi sering-sering melakukan tadabbur. Ada satu rahasia. Kenapa sih para sahabat-sahabat
yang sebelum mereka mendapatkan hidayah dari Allah, mereka begitu luar biasanya mencintai Islam. Tapi setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah, mereka melakukan akselerasi perbaikan diri. Mereka mau melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Satu di antaranya adalah karena faktor ada mereka tidak berdoa. Saya akan misalnya ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Umar bin Khattab. Ada satu kitab namanya Ibadatul Mu'min. Buku itu dikarang oleh seorang ulama yang masyhur. Ya. Agibnya Mesir. Siapa agibnya Mesir itu? Jadi dalam buku itu beliau memaparkan bahwa Umar bin Khattab itu ketika beliau mendalami ayat-ayat Al-Quran, terutama terkait dengan ayat-ayat tentang azab Allah, itu seringkali beliau menangis dan seringkali beliau itu jatuh pingsan. Itulah yang menjadikan kemudian Umar begitu cepatnya melakukan perubahan dalam hidupnya. Satu di antaranya firman Allah dalam surat At-Tur di ayat yang ke-7. Itu ayat yang menjadikan Umar ketika mendengar ayat itu pernah jatuh pingsan. Kenapa beliau jatuh pingsan? Suatu saat beliau memberikan komentar apa yang beliau alami. Ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'adzab rabbika lawaqi'. Sudah tahu terjemahnya? Kalau tahu terjemahnya kayaknya banyak yang nangis. Cuma masalahnya nggak tahu terjemahnya ya. Jadi nggak ada yang nangis. Inna 'adzab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhan itu pasti terjadi. Apa komentar daripada Umar bin Khattab tentang ayat itu? Beliau mengatakan, "Ka'anna hadhil ayat nuzila ilayya." Seakan-akan ayat ini Allah turunkan terkait dengan hidayah. Siapa yang tidak tahu tentang Profil Umar sebelum beliau berafiliasi pada Islam? Beliau adalah orang yang begitu benci terhadap Rasulullah, benci terhadap para sahabatnya, benci terhadap Islam, benci terhadap risalah yang diusung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada akhirnya beliau tak kemudian masuk Islam juga karena Al-Quran Al-Karim. Beliau adalah Al-Quran Al-Karim. Saat di mana beliau ingin membunuh adiknya yang namanya Fatimah binti Khattab. Di pertengahan jalan beliau bertemu dengan koleganya dan kolega itu mengatakan, "Ya Umar, ila aina anta dhahab?" Wahai Umar, kau tidak pergi kemana? Umar mengatakan, "Ila baiti Fatimah li'aqtulah." Aku hendak pergi ke rumah Fatimah, yaitu adikku, aku ingin bunuh dia karena dia terbunuh. Sahabat atau kolega beliau kemudian mengatakan, "Kenapa kau pergi meninggalkan adik kamu? Sementara kenapa?" Maaf, saya hendak pergi ke rumah Muhammad, saya akan bunuh dia. Koleganya mengatakan, "Kenapa kau urusi Muhammad sementara adik kamu yaitu Fatimah telah masuk Islam?" Apa yang terjadi? Setelah itu beliau menuju ke adiknya, ke rumah adiknya, dan tak kala sampai di rumah adiknya, beliau sayup-sayup dari luar mendengar firman Allah di dalam surah yang ke-20 yaitu surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman. Ayat itulah yang kemudian direnungkan oleh Umar bin Khattab. Cukup lama beliau merenungkan ayat itu dan ternyata ayat itulah yang menjadikan beliau pada akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan sekalian, tadabbur Al-Quran ini satu hal yang sangat penting. Dan ternyata tadabbur Al-Quran itu yang mendapatkan manfaat tidak hanya kita kaum muslimin. Banyak orang-orang yang berada di dalam Islam yang awalnya mereka ketika mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, kalangan Islam, kalangan para ulama, mengkaji Al-Quran awalnya
daripada Al-Quran Karim, apa yang terjadi? Justru banyak di antara mereka yang mendapatkan hidayah. Di Amerika itu ada satu kisah yang unik. Ada seorang nabi di penjara-penjara Amerika itu agak berbeda dengan penjara yang ada di Indonesia. Ada yang pernah masuk penjara? Halo, masuk aja. Nengok itu bukan di penjara beberapa bulan gitu. Nengok aja. Ada? Insyaallah belum? Coba perhatikan baik-baik. Adakah di penjara itu berjajaran buku-buku bacaan? Ada atau tidak di Indonesia? Tapi di Amerika itu justru penjara-penjara di situ banyak sekali buku-buku bacaan. Satu di antaranya ada seorang nabi, dia non-Muslim. Satu saat dia lihat di penjara itu ada beberapa buku-buku keagamaan. Dan yang menarik itu ternyata buku-buku keagamaan di penjara-penjara Amerika itu rata-rata masih tersusun rapi, kecuali hanya satu buku yang letak, yaitu Al-Quran Karim. Dan itu memberikan satu isyarat bahwa ternyata banyak mereka yang penasaran dengan Al-Quran Karim. Karena mereka di penjara memiliki waktu yang sangat luas. Ada di antara mereka dia buka Mushaf Quran itu dan ada terjemahnya dalam bahasa Inggris. Dia mulai membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, lalu dia membaca surat Al-Baqarah, setelah Alif Lam Mim dia mendapatkan tafsir Zalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia cermati terus terjemahannya. Buku ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwan dan sahabat sekalian, kita sering membaca ayat ini, tapi maaf, ayat seperti ini kita sering anggap ayat yang biasa. Padahal semua ayat Quran itu adalah mukjizat. Tapi bagi orang yang bertadabbur lebih dalam lagi tentang ayat ini, ternyata ayat inilah yang menjadi pintu beliau mendapatkan hidayah dari Allah dan akhirnya masuk surga. Apa komentar beliau tentang ayat ini? Saya nggak tahu Antum sudah pernah berpikir atau belum. Beliau mengatakan seperti ini. Bertahun-tahun saya membaca di dalam keagamaan dan bahkan buku atau kitab-kitab suci agama apapun. Dan buku-buku non-kitab suci. Akan tetapi saya tidak pernah mendapatkan ada seorang pengarang buku di muka bumi ini yang berani mengeluarkan pernyataan buku ini tidak ada keraguan di dalamnya. Satu-satunya buku di muka bumi ini yang pengarang sebelum dia masuk Islam mengeluarkan pernyataan buku ini tidak ada keraguan di dalamnya hanyalah satu, yaitu pengarang Al-Quranul Karim, yang kemudian beliau bertanya lebih dalam lagi tentang Al-Quran dan dijelaskan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang muslim. Ini adalah firman Allah Rabbul Alamin yang akhirnya dia masukkan. Inilah proses kajian Al-Quran. Apalagi kalau kemudian kita mentadabburi Al-Quran, kita akan mendapatkan bentaran mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa. Ternyata betapa Al-Quran itu adalah sumber inspirasi teori-teori ilmiah. Dia menjelaskan banyak hal. Teori ilmiah misalnya ketika kita mentadabburi firman Allah di dalam surah At-Tariq yang semuanya insyaallah apa semuanya insyaallah surah At-Tariq. Halo? Atau tawaduk juga? Di pertengahan surah At-Tariq itu ada ayat yang berbunyi وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّرْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رويدا. Allah katakan wassama'i dzatil raj'i, demi langit yang mengandung hujan. Itu bagi kita ketika mentadabburi ayat-ayat ini secara mendalam, subhanallah. Ini ayat luar biasa. Cuma sayangnya ketika kita bertilawah Al-Quran mencukupkan dengan tilawah kita.
kita semua yang bergabung dalam jemaah dakwah minimal harus sudah membaca Al-Quran beserta terjemahannya dari awal sampai akhir. Maaf ya Pak dan Ikhwan, dari semua yang ada ini yang pernah membaca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir, insya Allah 50% ada. Halo? Atau masih kurang? Kurangnya sedikit atau banyak? Nah, yang semua membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, sebisanya membaca satu kitab tafsir. Sebisa mungkin dahulukan tafsir dimaksud. Baca tafsir Ibnu Katsir itu dari awal sampai akhir. Kenapa kadang-kadang kita sebagai dai kita kewalahan menghadapi orang-orang jin? Tahu singkatan jin kan? Jadi jin itu bukan jaringan informasi, bukan, tapi jin itu adalah jaringan Jibril. Itu bagi mereka orang-orang yang selalu menjadi sesuatu pikirannya, parameternya itu adalah akal. Itu mudah kita patahkan ketika kita punya pengetahuan yang baik tentang Al-Quran, beserta terjemahannya, beserta tafsirnya. Karena banyak aja dengan akal-akal saja. Nah, ayat tadi surat Tafsir. Wassamai demi langit yang mengandung hujan. Atau semua yang insya Allah bahasa Arabnya sudah lancar, alhamdulillah. Bahasa Arabnya sudah lancar kan? Ini jawabnya aja pakai bahasa Arab kan? Nah, dalam bahasa Arab hujan itu yang populer, yang dipakai itu kan apa? Halo? Hujan itu bahasa Arab. Hujan itu yang populer kan apa? Jadi kalau memang kita sendiri jawab dan apa itu memang tawadhu semuanya ya kan? Yaitu matar, ya kan? Matar. Pertanyaannya adalah kenapa Allah tidak mengatakan was-samaa'i dzatil matar wal ardi dzatil sadr? Kenapa Allah tidak menggunakan kata al-matar? Ya enak juga sih. Masa was-samaa'i dzatil matar wal ardi dzatil sadr. Ya kan? Wal ardi dzatil sadr. Innahu laqawlun sadr wa ma huwa bil-sadr. Tapi kan masalahnya bukan masalah gak enak saja kan? Tapi pasti ada hikmah di balik semuanya. Seperti kalau jelas-jelas hari raya Idul Adha seperti ini kan, landasan syar'i dari perintah korban itu kan surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Padahal menyembelih itu bahasa Arabnya kan tidak hanya akal saja kan? Tapi kan ada adara. Kenapa Al-Quran tidak mengatakan Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Padahal tidak sama juga. Pasti ada hikmah di balik. Wah, ketika Al-Quran mengatakan was-samaa'i dzatil sadr, kata itu ternyata kata raja digunakan untuk makna hujan, dan raja itu ternyata secara etimologi dia berasal dari kata roja itu kembali. Ini mengisyaratkan ke hujan. Hujan itu awalnya dari sinar matahari yang memancarkan cahayanya ke laut sehingga dari atas ke bawah, nanti dari bawah naik lagi ke atas, jadi apa itu? Awan, dari awan nanti turun lagi dari atas ke bawah naik lagi ke atas lagi naik ke bawah. Itulah rahasia kata raja yang dijadikan sebagai trio terjadinya. Jadi apa itu? Inilah pentingnya kita mentadaburi ayat Allah. Kemudian yang kelima adalah keserian. Apa yang perlu kita juga hindari dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah apa yang disebut dengan hajru istishbah bil Quran, meninggalkan bertobat dengan Al-Quran. Coba kita lihat banyak kaum muslimin ketika punya masalah larinya kemana itu? Ke dukun. Ketika kemudian punya masalah larinya kemana? Kafir. Ketika punya masalah juga
Sehingga setelah mereka datang ke Tugu, gitu kan, akhirnya lebih pusing ketika harus duduk, lebih pusing atau tidak? Lebih pusing lagi. Tapi subhanallah, betapa Al-Quran ini adalah syifa, dia adalah obat, ya kan? Hingga ada satu kalimat masyhur ya, tombol hati itu biar, tombol hati atau ada berapa itu? Ya kan? Dan Topik itu kan dia mengatakan itu bukan perkataan Topik, perkataan ulama-ulama kita pada masa lalu kan. Salah satunya adalah baca Al-Quran dengan mentadabburi kandungan makna. Jadi yang mau adalah sekalian, kalau hatinya lagi sakit, pernah sakit hati itu kan? Halo, pernah atau tidak? Jujur pernah. Obatnya tak usah kemana-mana. Obatnya perbanyak baca Quran. Ya kan insya Allah kalau setiap hari kita istiqamah membaca Al-Quran, kan insya Allah hari kita sudah punya masalah, gitu ya. Kemudian kita kembalikan kepada Allah, ternyata bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, ada yang namanya takdir. Mau yang ikhwah, mau nikah, kan ada ta'aruf tuh. Ketika kemudian ternyata dalam proses ta'aruf kok tidak diterima, mesti nurut kepada Allah. Jangan-jangan memang jodohnya bukan itu. Jangan kemudian cinta ditolak, dukun itu namanya orang tak pernah baca Quran. Yang seperti itu yang namanya cinta ditolak. Dulu ada seorang ulama, namanya Imam Ibnu Hazm. Pernah dengar itu? Imam Ibnu Hazm itu pengarang kitab Al-Muhamalah. Jadi tokoh fikih dari mazhab Zahiriyah. Itu anak pejabat, anak menteri, ganteng, pintar, tapi cintanya pernah ditolak oleh seorang wanita yang bekerja di rumah orang tuanya. Tapi tidak ada yang namanya Imam Ibnu Hazm kemudian cinta ditolak, juga bertindak, tidak ada. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berkhilafah, Umar cintanya ditolak atau tidak? Kita sudah tidak ada yang namanya kemudian Abu Bakar kemudian membaca surat Yusuf, inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Karena ada beberapa orang yang meyakini kalau cinta ditolak baca ayat itu 40 kali tanpa bernafas pasti meninggal dunia. Jadi kadang-kadang kan aneh-aneh juga. Quran kok untuk melek gitu, gak ada. Quran adalah syifa, Quran adalah obat untuk kita. Jangan sekalian kita masuk pada tulis itu. Tapi jam berapa Ustaz? Setengah 12. Jadi presentasi saya sampai ya 10 menit lagi ya. Oh baik. Yang kedua ada yang namanya virus al-haraj. Virus al-haraj itu yang pertama ada yang namanya al-haraju min Al-Quran. Bersempit dada dari diturunkannya ayat Al-Quran. Bersempit dada dari diturunkannya Al-Quran. Yang kedua ada yang namanya al-haraju min at-takallum bil Quran. Bersempit dada saat berbicara dengan ayat-ayat Quran. Yang ketiga, al-haraju min takallumil ghairi bil Quran. Bersempit dada ketika orang lain berbicara dengan Al-Quranul Karim. Yang keempat, al-haraju min kifayatil Quran. Bersempit dada dari keuniversalan Al-Quran. Yang kelima, al-haraju min dalalatil Quran wa ma'ani. Bersempit dada dari kandungan makna Al-Quran dan esensinya. Ini 5 virus yang harus kita waspadai. Kita mulai dari yang pertama. Yang tadi tulisnya nggak sempat, ya kita bisa teruskan. Yang pertama adalah al-haraj min izzati Allah. Bersempit dada saat diturunkan Al-Quran ini sebenarnya fenomena yang pernah
dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana mereka meragukan terhadap apa yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran yang mulia. Dan kemudian ketika mereka meragukan Al-Quran, kami memaparkan bagaimana kemudian Allah pernah menantang kepada orang-orang kafir yang Allah dokumentasikan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Yang insyaallah ayat yang semuanya paham apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin." Jadi saya berpesan kepada Pak, kalau lagi punya banyak masalah, kalau imamin jangan sampai baca ayat ini, khawatir salah. Jadi nanti sampai pada ayat illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil muttaqin. Gimana? Kok keras apa dibutuhkan untuk orang-orang yang bersabar? Karena apa? Lagi banyak masalah jadi enggak konsentrasi. Ya, jadi kalau lagi punya masalah jangan baca surat ini. Nanti salah. Yang benar adalah u'iddat lil kafirin. Al-Quran mengatakan wa in kuntum fi raib, jika kalian berada dalam keadaan raib, dalam keadaan syak, dalam keadaan ragu, mimma nazzalna, dari apa yang kami turunkan. Al-Quran menggunakan kata nazzalna dalam konteks ayat ini, dan dalam ayat lain terkadang Al-Quran menggunakan kata nazzalna yang memberikan isyarat bahwa turunnya Al-Quran itu melalui dua tahap. Nazzalna itu pada tahap yang kedua, tahap dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW yang durasi waktunya adalah 22 tahun, 22 bulan, 22 nazzal ala rabbina terhadap kata kami waktu di surat yang kedua. Datangkan satu surat demi Al-Quran. Tapi pertanyaannya adalah, adakah di antara mereka yang bisa mendatangkan satu surat dari Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Apakah itu Musailamah al-Kadzdzab? Apakah itu Aswad al-Ansi? Dan yang lainnya tidak ada. Mereka bisa mampu menghadirkan satu redasi sebesar Al-Quran. Termasuk juga beberapa tahun yang lalu yang sempat dibuat di Republika, ada orang-orang yang mereka mencoba untuk membuat karya ilmiah daripada Al-Quran. Ayat itu sungguh amat jauh dari apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran kemudian mengatakan, "Faktu di surat itu, walaupun syuhada, pamer itu kolega-kolega kalian, tokoh-tokoh kalian, orang-orang besar dari kalian. Tapi Bismillah, saya akan ikut sedikit jika kalian tidak. Tapi fakirlah kalau jika kalian tidak bisa mengerjakan. Walau dan kalian tidak mungkin bisa mengerjakan. Apa? Fasalun narallati wa quduhan nasu wal rijal. Maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah anak itu manusia. Bersyukur kepada Allah sekalian, Al-Quran tidak mengatakan allazi waquduhal mu'minun. Karena orang-orang yang beriman, mereka tidak akan menjadi kayu bakar di neraka. Yang akan menjadi bahan bakar di neraka adalah an-nas alladzina la yu'minuna billah, manusia yang tidak beriman kepada Allah, wal hijarah dan batu. Wajhul munasabah, aspek korelasi antara an-nas dan hijarah. Kenapa hijarah? Pertama karena memang batu itu lebih panas daripada kayu, dan yang kedua itu memberikan isyarat. Kenapa Allah memberikan punishment seperti itu? Karena manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar neraka itu mereka memiliki hati yang hati mereka keras bagaikan batu. Allah katakan mu'iddat lil kafirin, telah disiapkan bentuknya diimani, bentuknya perfect, dan itu memberikan isyarat bahwa sesungguhnya neraka Allah telah diciptakan. Dan kita jangan berlogika,
Kalau surga, kalau neraka itu sudah diciptakan atau berbadir itu kan, saat sekian banyak manusia yang sudah meninggal dunia, mereka masih berada di alam transit. Tidak seperti itu. Jangan terjebak seperti logika orang Mu'tazilah, yang mana orang Mu'tazilah mengatakan kalau surga neraka itu sudah diciptakan, tidakkah itu merupakan bentuk pemubadilan? Akar masalahnya sebenarnya apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Man syabbaha al-khaliqa bil makhluq faqad kafar. Siapa orang yang menganalogikan Allah dan yang mencipta dengan makhluknya, dia jatuh kepada kekufuran. Itu kan sebenarnya masalahnya begini. Kalau ada di antara kita misalnya satu saat gitu ya, bisa beli rumah di pondok mana? Pondok Kopi atau pondok kita? Yang harganya taruhlah misalnya 10 miliar. Punya rumah 10 miliar, baru beli, gak ditinggali, gak dihuni, gak dikontrakan, berbeda atau enggak? Pertanyaannya adalah, berlakukah itu bagi Allah? Maka jangan pernah analogikan Allah dengan manusia. Jadi, wahuduhan nas wal hijarah wa istadil. Gimana Ustaz? Sudah boleh? Atau nambah? Cukup? Cukup ya? Oke, baik. Saya kira ini sebuah dan perkalian yang bisa dipaparkan, yang nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan paparan tausiah yang diberikan oleh Ustaz kita Ilmu Esar, Ustaz Lunar. Memang ini menjadi tren di antara ikhwan. Padahal Sayyidina Ustaz Lunar mengatakan inna harakatan dia. Sesungguhnya pergerakan kita adalah pergerakan tarbiyah. Jadi kalau pergerakan tarbiyah adalah kegiatan tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz kita bahwa tren di kalangan kita meninggalkan hijrah tilawah Quran, meninggalkan tilawah Quran, simak, mendengarkan meninggalkan mendengar Al-Quran. Kadang kita lakukan naik motor aja pakai headset. Mendengarkan handset, insya Allah, itu dapat begitu menikmati luar biasa. Padahal Rasulullah para sahabat begitu sangat menikmati membaca Al-Quran, menyimak, membaca Al-Quran dan mendengarkan. Kalau dalam kitabnya Jahadat mengatakan di Riyadhus Shalihin terkait ketika sahabat Rasulullah SAW diuji oleh Rasulullah SAW terkait sifatnya, membaca Al-Qurannya, apakah dia cinta dengan Al-Quran atau tidaknya, dengan sholat malam, dengan dibacanya surah Al-Baqarah, ayat surah Al-Baqarah, kemudian di akhir surah Al-Baqarah mengira bahwa Rasulullah akan rukuk, namun tidak demikian. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan dengan sholat An-Nisa, padahal Al-Quran itu pertama Al-Baqarah, dengan Al-Imran, dan An-Nisa. Tapi Rasulullah SAW menuliskan surah An-Nisa. Di tengah An-Nisa, sahabat yang tadi menjadi makmum Rasulullah SAW mengira bahwa Rasulullah akan rukuk, tapi tidak demikian. Setiap 10 ayat Rasulullah baca doa, 10 ayat Rasulullah baca doa. Di akhir surah An-Nisa, Rasulullah atau sahabat Rasulullah yang menjadi makmum mengira bahwa Rasulullah akan rukuk, tapi tidak demikian. Rasulullah SAW kemudian meneruskan dari surah Al-Imran. Surah Al-Imran kemudian sampai ke titik bahwa sahabat Rasulullah SAW ini ingin meninggalkan Rasulullah SAW. Ketika sahabat Rasulullah yang begitu sudah ibadah, menikmati ibadah kepada Allah SWT, meluruskan niatnya sampai kemudian menuntaskan ibadahnya bersama Rasulullah SAW. Sampai rukuknya itu panjangnya sama dengan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surat Al-Imran. Al-Baqarah ini 2,5 juz. An-Nisa 1,5 juz. Kemudian Al-Imran 1,5 juz. Kalau kita kalkulasikan semua, artinya bahwa Rasulullah SAW membacanya dalam satu rakaat itu adalah 1,5 tambah 1,5 3 tambah 1,5. Berarti 5 juz setengah. Kalau kemudian kita biasakan membaca Al-Quran itu 1 juz setengah, sejuz adalah 30 menit ala akal atau
40 menit kalikan aja berapa menit yang kita rasakan. Subhanallah, para hadirin subhanallah, ini yang menjadi tren di kalangan masyarakat. Dan tren ini juga kita hidupkan. Mari sama-sama kita tanyakan kepada Ustaz kita nih, karena tren kita nih biasanya kalau sudah menikah, sudah punya anak 1, 2, 3, 4, begitu susahnya untuk membaca Al-Quran. Belum yang anaknya yang manja, yang mungkin belum abinya yang manja. Ketika kata ini mana teknologinya, mana kopinya, mana makan siangnya, mana makan anak sudah mandi belum, makanya anak-anak itu yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya. Sehingga kemudian juga biasanya kalangan rumahan, kalangan ibu itu yang meninggalkan tilawah, sementara suaminya bergembira dia dengan membaca Al-Quran. Ya mudah-mudahan ada yang ingin memperluas wawasan bagaimana kan ini terkait yang tren virus yang kita rasakan pada hari ini. Kalau dulu di zaman dulu tahun 90-an belum ada siapa itu, di mana-mana kita membaca Al-Quran. Di masjid, kalau di masjid, di rumah, di sekolah, di kampus, di kantin, dan mobil dan sebagainya itu kita membaca Al-Quran. Tapi kenapa kemudian tradisi ini hilang sedikit? Apakah kemudian kita disebutkan dengan masalah kegiatan-kegiatan duniawiya? Silakan, saya buka terbit pertama untuk dua orang ikhwan, 2 orang akhwat. Silakan. Akhwat dulu lah, Mas yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Akhwatnya 2 orang. Bedanya taklimnya di Indonesia dengan di mereka beda kan. Kalau orang Indonesia itu kalau materinya tentang Al-Quran, mereka tidak simak atau tidak merendah, tapi kalau Timur Tengah bicara tentang Al-Quran luar biasa, mereka yang aluna, mereka bertanya-tanya tentang Al-Quran sehingga bisa menghidupkan memberikan motivasi diri, keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Silakan. Umpamanya 2 orang satu. Satu lagi Bu, termin yang pertama saya berikan 2 orang ini akhwat, 2 orang ikhwan. Baik, silakan Bu. Belum betul-betul mengerti, belum betul-betul memahami bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah, bahwa Al-Quran itu adalah kita. Kadang-kadang juga ketika kita lihat di pertemuan mingguan gitu, kadang-kadang ada yang pernah bawa juga gitu. Sehingga jam 11 jam bulannya padahal ketika di pertemuan pekan itu kita bawa Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kita dalam bersama-sama teman halaqah kita. Silakan, teman para tuan, akhwat yang satu lagi. Ada 1 orang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah sekarang para hufadzul Quran cukup banyak. Dan kita bersyukur kepada Allah banyak sekali anak-anak yang usia 9 tahun sudah hafal Quran di Indonesia. Kalau di Timur Tengah itu biasa, 9 tahun, 8 tahun itu biasa. Tapi di Indonesia fenomena seperti ini sudah banyak. 1 tahun yang lalu ketika saya sering mendapati penduduk ke pesantren yang Quran yang melahirkan para hafal, tempat kecil itu banyak mereka yang cerita tentang betapa memang itu adalah budak anak-anak yang sangat cerdas. Karena ternyata apa? Ada di antara mereka yang menghafal Quran di usia masuk 7 tahun hanya 18 bulan itu sudah hafal. 7 tahun. Jadi usia 8 tahun lebih dikit itu sudah hafal Quran. Alhamdulillah itu dia sudah tidak usah keluar negeri. Nah, apa yang perlu kita lakukan dalam mengulang-ulang tilawatul Quran kita agar kita tidak lupa? Pendekatannya ada 2. Pertama, pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual itu dalam prakteknya adalah kita harus memiliki kondisi spiritualitas yang kokoh dan jangan nodai diri kita dengan melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena memang Quran ini adalah kitab Allah. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang suci. Allah hanya berikan hafalan itu kepada orang-orang yang nantinya bersih. Suatu saat Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada gurunya namanya Imam Waqiyah terkait dengan kegoncangan hafalannya. Kenapa beliau hafalannya sempat goyah? Karena yang sekalian secara tidak sengaja, gak sengaja ya, lihat betis seorang wanita, gak sengaja itu hafalannya goyah. Itu gak sengaja ya. Kalau antum kenapa gak hafal Quran, jangan-jangan lebih dari itu gitu kan? Jadi pendekatan spiritualitas. Jangan nodai diri kita dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa karakteristik daripada doa itu dia akan menjadikan hati kita gundah. Karena Rasulullah SAW kalau kita baca dalam hadis terbaik, al-ithmu tattara ilaihi qalbi. Dosa itu adalah sesuatu yang mana kita lakukan, hati kita akan menjadi goncang, akan menjadi gundah. Jadi lakukan tindakan preventif. Walaupun memang Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam di depan melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Tapi jangan ini menjadi justifikasi pembenaran bagi kita ketika kita melakukan dosa. Kan saya bani Adam. Nah, akan tetapi kita harus jadikan sebagai bentuk peringatan dan Rasulullah SAW agar kita tidak jatuh kepada perbuatan dosa. Yang kedua adalah terkait dengan teknik mengulang-ulang. Pertanyaannya kan ada 2 ketika kita ingin menghafal Al-Quran. Yang pertama terkait dengan metode, yaitu kita merawat hafalan kita, dan yang kedua adalah nambah. Yang perlu kita rawat pertama kali itu adalah hafalan yang sudah kita miliki. Ini yang harus kita disiplin punya waktu khusus. Dan waktu yang paling efektif untuk belajar itu adalah qiyamul lail saat kita melakukan qiyamul lail. Subhanallah. Maka biasanya dewa atau apa yang qiyamul lailnya itu kuat, biasanya hafalannya banyak. Nah, kira-kira begitu kan? Kalau hafalannya sedikit berarti qiyamul lailnya enggak terlalu rajin. Kenapa? Saat kita melakukan qiyamul lail, kondisi subhanallah, hening, biasanya pikiran kita masih fresh, masih segar, masih bersih. Biasanya untuk mengulang-ulang, kemarin saya kayaknya ulang-ulang lupa, sekarang malah balik ingat. Karena memang kondisi kita sudah bersih. Jadi ada waktu khusus untuk mengulang dan juga ada waktu khusus untuk menambah. Menambah misalnya bisa setelah kita melakukan sholat zuhur. Ya,
menambah. Nah, nambah ini tekniknya juga banyak. Kalau di Kudus, waktu anak saya di sana, itu kalau masuk usia kecil, itu diminta mengulang-ulang sampai 30 kali sampai 50 kali. Itu satu ayat. Kenapa? Mungkin bisa jadi 10 kali sudah apa? Apalagi yang sudah memahami bahasa Arab. Dulu ada seorang Ustaz kita ya, Profesor Dr. Ahmad Satari itu pernah cerita begini. Saya menghafal Quran sehari satu juz saya bisa. Sehari satu juz saya bisa. Tapi memang bagi orang yang sudah tahu bahasa Arab itu kan enteng ya, hanya menghafalkan das itu insya Allah itu bisa. Cuma masalahnya sekali lagi yang berat itu metode. Perawatnya bisa jadi sehari apa, belum tentu besoknya ketika suruh ulangi semua itu bisa apa, belum tentu apa semua. Jadi apa yang saya katakan, sediakan waktu untuk mengulang-ulang yang sudah hafal, dirawat baik-baik, dan mengulang-ulang itu kita bisa melakukan semaksimal mungkin. Saat kita ada kesempatan, maka kita mengulang-ulang. Ya, Ustaz kita, misalnya Ustaz Abdul Aziz ya, Al-Habib, betapa beliau itu kalau kemana-mana, ketika jalan berdiri, itu biasanya mulutnya itu masih bergerak. Bergeraknya ngapain? Muroja, gitu kan? Maka ketika ada lomba musabaqah di Indonesia yang diadakan oleh Saudi beberapa tahun yang lalu, itu betapa yang peserta waktu itu jumlahnya cukup banyak, tapi yang tidak salah itu aja 2 orang. Salah satunya adalah Ustaz Abdul Aziz, karena memang beliau istiqomah dalam ulang-ulang. Dan memang kalau Quran itu tidak diulang-ulang itu, aku bisa jadi hari ini punya hafalan bisa jadi baca. Aku tinggal 1 bulan, sudah 1 bulan tak mungkin 1 minggu nggak diulang-ulang, insya Allah banyak yang merosot atau tidak. Kaca keluar dari masjid Al-Islamiyah di depan itu sudah merosot itu. Nanti ketika naik mobil, rokok lagi gitu kan. Nanti sampai rumah ada yang rokok, intinya diulang-ulang. Diulang-ulang, sediakan waktu khusus untuk merojaah, silakan usulkan dengan waktu yang tepat, dan juga diupayakan setiap ada waktu bisa mengulang-ulang, maka lakukan. Jika naik motor gitu kan, ketika sampai lampu merah jangan sujon. Jadi kalau saya di perempatan kok kayaknya lampu merah dulu. Bersesudah, jangan-jangan ini kerusakan kita belum banyak, jadi ketika masih lampu merah gunakan untuk murah. Artinya setiap kita punya kesempatan untuk mengulang-ulang, kita ulang-ulang, walaupun memang tadi saya katakan harus ada waktu definitif yang kita putuskan untuk mengulang dan untuk menambah, dan kembali mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi kuwatul al-hifz, kekuatan dalam menghafal dan kekuatan dalam merawat. Wallahu ta'ala. Yang kedua, kalau kita membaca Al-Quran tidak tahu tajwidnya dosa atau tidak, gitu kan? Jadi ada 2 hal yang berbeda. Orang baca Quran menggunakan ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Tapi kalau belajar teori ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Jadi dengan demikian, kok nggak tahu teorinya tapi bacanya sudah benar, insya Allah tidak bisa. Ya, apalagi kalau dalam konteksnya proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran tetap ada ruang toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita melakukan ikhtiar. Ikhtiar kita bacanya benar dan teorinya juga benar. Sehingga ketika kemudian kita secara teoritis kita menguasai dan berarti kita telah melakukan fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang bersifat kolektif. Dan saya selalu mengatakan di banyak tempat, orang yang mampu melakukan fardhu kifayah itu adalah mereka adalah pahlawan bagi masyarakatnya. Kenapa mereka pahlawan bagi masyarakatnya? Kalau tidak ada orang satu kampung kok tidak melakukan fardhu kifayah, dosa semua dia. Dosa semua. Kan berarti dia pahlawan bagi masyarakatnya, tapi orientasi kita jangan pahlawan bagi masyarakatnya. Ini istilah saja, akan tapi yang terpenting adalah dimensi vertikal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita adalah orang yang memiliki plus dibandingkan orang lain. Wallahu taala. Baik, tadi kalau kita bahas tentang wajah, mungkin ada ikhwannya yang ingin bertanya, silakan. Wajah, masa
salah dengan nama akhlak umat saya. Silakan. Halo. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini, Ustaz. Sekarang kan banyak aplikasi atau software Al-Quran, bahkan ada 30 juz, dan kadang-kala itu ada di handphone, ada di iPad. Ya. Jadi, bagaimana hukum kita memperlakukan software aplikasi Al-Quran itu? Apakah sama seperti mushaf Al-Quran yang 30 juz ini? Karena kan mungkin kita, sekarang saya lihat fenomena itu banyak yang cukup dengan bawa handphone, dia bisa tilawatul Quran, dan terkadang yang itu kan ya banyak macam aplikasi juga di handphone atau di iPad itu, mungkin aplikasi-aplikasi yang lain. Yang saya ingin tanyakan bagaimana memperlakukan, apakah sama dengan mushaf yang kita bawa 30 juz itu atau bagaimana? Saya jangan berwudu atau adab-adab dan berinteraksi dengan Al-Quran itu sama pula nggak dengan ketika Al-Quran itu dalam bentuk aplikasi dalam sebuah handphone atau alat teknologi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari ikhwannya. Nanti langsung dijawab oleh Ustaz tadi terkait masalah adab interaksi Al-Quran yang di elektronik, handphone, kemudian juga ada sekarang Maktabah Samila gitu di laptop. Terus apa orang lagi mau? Kalau nggak ada saya tanya. Ya. Begini para Rasulullah begitu menikmati membaca Al-Quran. Ketika dia tahajud, ketika dia mendengar wahyu dari Rasulullah SAW, membacakan ketika demikian begitu menikmati dan begitu bergetarnya hatinya. Sementara kita yang kemudian tadi disebutkan oleh Ustaz bahwa Khairul Qurni zaman yang paling lain itu para sahabat tadi itu, sementara kita orang-orang yang aktivitas duniawianya mungkin begitu banyak, dari Aisyah, anaknya 5, tapi Aisyahnya gitu-gitu aja. Itu target biar anak cucunya juga menambah. Begitu juga bagaimana konten yang khusus juga meningkat dan sebagainya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran tidak merasakan kenikmatan sehingga juga tidak ada getar. Tadi sampaikan ketika inna ada mudasyadid, sesungguhnya ada moga itu sangat sedih. Kalau kita mengatakan bahwa ayat ini yang ketika didengar itu adalah kita menangis, sementara kita tidak pernah menangis. Yang biasanya kita menangis itu adalah ketika ayat-ayat itu kontennya isinya hanya al-qiyamah, tentang azab, neraka, siksaan. Apalagi kalau kemudian doa-doa itu kan menyinggung orang tua, dosa orang tua, bermaksiat dan sebagainya. Ini kenapa bisa demikian, Pak? Orang sekalian, software pada masa Rasul itu belum ada, ya kan? Tidak sering saya katakan bahwa para ikhwan dan akhwat itu kalau menikah belajarlah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah. Dulu Rasul ketika menikah dengan Khadijah itu nggak pernah SMS-an, itu nggak pernah. Chatting-chattingan juga nggak, karena memang alatnya nggak ada. Dan sebenarnya sekarang terkait dengan aplikasi ya yang ada di HP,
yang ada di iPad, yang ada di laptop dan lain sebagainya. Adakah kita berinteraksi terhadap aplikasi Quran itu seperti ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang jelas itu dua hal yang berbeda. Tetapi ada sikap ikhtiyari, ada sikap kehati-hatian kita. Jika kemudian itu laptop, aplikasi itu ada yang ada di laptop, akankah kita mengatakan bahwa laptop itu adalah mushaf, ya kan? Dan tidak kan? Akan tetapi memang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk ikhtiar kita, sebagai bentuk hati-hati kita, maka upayakan alangkah indahnya kalau kita tahu bahwa di dalam HP kita, dalam iPad kita, dalam laptop kita ternyata ada redaksi Al-Quran, maka jangan kemudian kita memasukkan kepada tempat-tempat yang mushaf itu tidak boleh dibawa. Ini bentuk ikhtiar kita. Kehati-hatian kita, karena memang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, walaupun memang itu bukan mushaf. Jadi dengan kita bersikap hati-hati seperti itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Apalagi kalau kita bisa bersikap lebih dalam artian, ya kita bawa mushaf atau tidak, bawa laptop yang ada aplikasi yang benar atau tidak, kita kalau tetap mampu melakukan Quran itu ada lebih apa. Jadi dengan demikian saya secara pribadi lebih cenderung pada persikapan ikhtiar kehati-hatian. Afdalnya ya kita berinteraksi dengan laptop, iPad yang memang ada redaksi di dalamnya ada redaksi Al-Quranul Karim sebisa mungkin kita berinteraksi saat-saat kita berinteraksi dengan mushaf. Itu lebih utama. Walaupun hukumnya memang tentu berbeda, karena kita tidak menghukumi iPad, laptop itu adalah mushaf. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ditanyakan teman kita, kayaknya mungkin sudah tahu jawabannya. Jadi begini, maksudnya ada dua hal yang memang berbeda antara kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Saya sering mengatakan, kenapa sih sahabat-sahabat Rasulullah SAW disebutkan khairul qurun, generasi yang terbaik? Salah satu faktornya ada keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh siapapun. Kenapa? Rasulullah SAW itu adalah sumber magnet yang sangat luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Rasul ketika melihat Rasul, oh subhanallah, spirit untuk menghadirkan, mengeksploitasi kebaikan-kebaikan yang ada di dirinya akan musibah. Nah sekarang memang dalam konteks kekinian yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki kondisi spiritual, yang memiliki moralitas yang agak dekat-dekat dengan Rasul, yang agak dekat-dekat dengan sahabat Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi magnet kebaikan bagi kita. Ya kita misalnya kadar dakwah, kalau kemudian ustaz kita ketika mendengar ayat Quran kayaknya nangis itu juga cara mungkin kita juga, ustaz saya juga ketika dengar Quran kayaknya nggak nangis. Tapi sebenarnya ketika ustaz kita mendengar ayat Quran ini ustaz menangis. Kalau memang ini terkait dengan masalah hati ya, masalah hati, masalah keimanan gitu kan. Kan kita baca ketika mendengar Al-Quran itu kan kita yang tahu artinya itu juga dua keadaan yang kita rasakan. Pertama kadang ketika kita mendengar saat hati mungkin sedang kalul, hati kita sedang tidak bersih, itu baca Quran tentang ada sekalian kita. Tapi ketika kita berada dalam kondisi di mana hati kita sedang bersih, itu biasanya kita Quran itu nanti. Makanya awal-awal dakwah ini karena memang subhanallah, mereka orang-orang yang hatinya bersih, itu banyak. Misalnya ketika dulu saya tahun berapa ya, tak gitu di Rasul, itu kan teman-teman ketika ada yang lain kebanyakan nangis. Tapi sekarang kalau ada yang lain banyak yang nangis atau banyak yang istirahat. Ini kan masalahnya. Jadi faktornya sekali lagi adalah faktor spiritual, faktor naqaul albi, kecerdasan dan hadirnya figur-figur yang menjadi teladan bagi mereka. Ini yang saya melihat hari ini.
Nah ini yang menjadi tugas berat bagi kita semua, melakukan kembali pemulihan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dihadirkan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Itulah yang harus kita kembalikan dan mudah-mudahan kita juga menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, contoh bagi kita kepada Allah Taala. Itu saja. Baik, walhamdulillah, dari tadi kita telah mendengarkan penjelasan kita terkait masalah Al-Quran, dan mari sama-sama kita mengamalkan itu, kita sama-sama mengimplementasikan. Mari sama-sama kita letakkan Al-Quran di hati kita, jangan letakkan adunya di hati kita. Kalau kemudian kita letakkan hatinya di hati kita, maka yang terjadi adalah kita hukumnya dan takut mati. Tapi kalau kemudian kita letakkan Al-Quran hati di hati kita, maka sesungguhnya kita senantiasa berserah dengan Al-Quran. Imam di masjid, imam di bukan, imam di jiwa, imam di bayi maidan, imam di sayyara, wa imam di al-akhir. Mungkin kadang-kadang di masjid kita juga berinteraksi dengan Al-Quran, di toko, di mall, di swalayan, di kantin, atau di lapangan sedang main futsal, atau kita ketika tadi belajar al-hafiz, ketika dari mobilnya yang tergerak adalah lisannya menghafal Al-Quran bermuajah. Mungkin juga ketika kita mengendarai motor, lampu merah juga kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan ini kita bisa mengimplementasikan bersama, kita letakkan di hati kita Al-Quran, jangan letakkan dunia di dalam hati kita. Sebelum kita tutup acara ini, sampai ini, pada sama-sama kita berdoa pada Ustaz untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan wafi, ni'mahu lillahi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li akhwatina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وكف أيدي الظالمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في جنبنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على كثرتك وتعاهدت على بشرة شريعتك، وردك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخفى، واشرح صدور بين الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحييها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
Jazakallah. Allah yang belum absen, silakan absen. Dan sama-sama kita tutup dengan baca istighfar sudah kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya di pungut bawah jangan ditinggalkan.